Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlela Matlaul Hasanah dari kelas PBSI 4D Virtual dengan NIM P120230222. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan manfaat dari media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari media pembelajaran, fungsi dari media pembelajaran, serta manfaat dari media pembelajaran. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari guru kepada murid. Media pembelajaran ini baik berupa objek fisik, teknologi, ataupun kombinasi dari keduanya, yaitu kombinasi dari objek fisik beserta teknologi. Kemudian, yang kedua di sini ada fungsi dari media pembelajaran. Nah, ada 4 fungsi dari media pembelajaran. Yang pertama fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Nah, dari fungsi media pembelajaran tersebut yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi ini digunakan untuk menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk bisa berkonsentrasi dalam isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan ataupun makna yang tertulis dalam materi pembelajaran. Yang kedua yaitu makna afektif. Nah, dari makna afektif ini kita dapat melihatnya dari tingkat perhatian peserta didik dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat menggugah emosi serta dapat mempengaruhi sikap peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini berperan dalam pencapaian tujuan untuk memahami ataupun mengingat informasi yang disajikan dalam media pembelajaran. Kemudian yang keempat ada fungsi kompensatoris. Nah, dalam fungsi kompensatoris ini berperan aktif dalam membantu siswa ataupun membantu peserta didik yang lemah dalam membaca dan memahami materi. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini, peserta tersebut ataupun peserta didik tersebut dapat dengan mudah memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru ketika proses pembelajaran. Nah, jadi dengan kata lain, media pembelajaran ini difungsikan untuk mengakomodasi peserta didik yang lemah dalam memahami ataupun lemah dalam membaca suatu materi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran menurut KEMP dan Dayton. Nah, menurut KEMP dan Dayton ini, fungsi media pembelajaran yang pertama yaitu memotivasi minat ataupun tindakan. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini dapat melahirkan minat terhadap peserta didik serta dapat merangsang peserta didik tersebut untuk melakukan kegiatan ataupun melakukan tindakan yang baru dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan informasi. Tentu saja, dengan adanya media pembelajaran ini dapat menyampaikan berbagai macam informasi dari guru kepada siswa, mulai dari latar belakang, kemudian pengertian-pengertian ataupun dasar-dasar teori ataupun ringkasan dari laporan-laporan yang telah ditentukan yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu memberi instruksi. Nah, di saat informasi yang tertuang dalam media pembelajaran tersebut dapat melibatkan seluruh peserta didik baik dalam benak ataupun mental ataupun dalam kehidupan nyata, dalam kejadian nyata, maka disitulah proses belajar mengajar akan terjadi secara efektif dan efisien. Kemudian ada manfaat dari media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam pembelajaran yaitu untuk memperlancar interaksi antara pembelajar dengan pelajar, sehingga dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian ada manfaat media pembelajaran berdasarkan beberapa pendapat para ahli. Untuk yang pertama yaitu pendapat Sujana dan Rifai dan Arsyad mengemukakan bahwa manfaat media pembelajaran dalam dunia pendidikan yang pertama
pengajaran akan lebih menarik sehingga dapat membangun motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan ajar akan lebih jelas maknanya sehingga para peserta didik dapat dengan mudah untuk mengetahui atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, metode pengajaran akan bervariasi. Kemudian yang keempat, yaitu para peserta didik akan banyak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di mana peserta didik tidak hanya mendengarkan gurunya berceramah tentang materi pembelajaran, tetapi mereka akan bisa mengevaluasi, mempresentasikan, serta mendemonstrasikan apa yang mereka tahu tentang materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Kemudian ada manfaat media pembelajaran menurut KEMP dan Dayton. Nah, menurut KEMP dan Dayton ini, media pembelajaran yang pertama, pembelajaran akan lebih interaktif. Yang kedua, pembelajaran akan lebih menarik. Yang ketiga, lama pembelajaran dapat dipersingkat. Kemudian yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kelima, proses pembelajaran ataupun penyampaian materi pembelajaran bisa menjadi lebih baku. Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan, mulai dari pengertian media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, serta manfaat dari media pembelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.